Respon Martin Paes usai dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memanggil 26 pemain untuk mengarungi lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Martin Paes. Ia bisa membela Timnas Indonesia seusai PSSI menang di Pengadilan Olahraga atau CAS. Tak ayal, kiper FC Dallas itu pernah membela Timnas Belanda di kategori kelompok umur sebelumnya. Martin Paes pun mengaku senang karena akhirnya bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Dan kiper berusia 26 tahun itu pun menyebut akan mempersembahkannya untuk neneknya. Saya mau main untuk Indonesia karena itu akan menjadi penghormatan untuk nenek saya, ujarnya. Neneknya lahir di Indonesia, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya, Paes pun pernah menceritakan kisah perjuangan neneknya tersebut. Dia lahir di Indonesia, tinggal di sana selama 5-6 tahun, dan lalu Perang Dunia Kedua pecah, ujar Paes dilansir dari kanal YouTube FC Dallas. Kemudian, dia selama beberapa tahun berada di kamp-kamp Spanyol Jepang. Setelah itu, beberapa tahun dia kembali ke Belanda dengan menaiki sebuah kapal. Imbuhnya, nenek saya sempat kembali ke Indonesia untuk beberapa tahun dan kemudian dia memutuskan kembali ke Belanda. Dia selalu berbicara dengan rasa syukur tentang waktunya di sana, terutama waktu-waktu sebelum perang. Ketika perang pecah, dia kehilangan ibunya di tempat perisolasian. Jadi ketika kemarin saya berada di sana, di Indonesia untuk sumpah menjadi WNI, itu terasa istimewa dan menyentuh sisi pribadi saya, tutupnya. Panas, Alkan Bagot dan Sinteyong saling unfollow. Alkan Bagot dan Sinteyong saling unfollow di Instagram tak lama setelah pelatih asal Korea Selatan mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Apakah fakta ini menegaskan hubungan keduanya tidak baik-baik saja? Menurut pantauan Okezone di akun Instagram @alkanbagot, tak ada lagi akun @sinteyong 7777 di daftar followingnya. Begitu juga sebaliknya. Semenjak gelar Piala Asia 2023, Alkan Bagot tak lagi dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia. Di FA Ahmad Cidai Maret tahun 2024, Alkan Bagot tidak dipanggil karena jelas mengalami cedera. Namun, spekulasi muncul ketika bek 21 tahun itu tidak dipanggil saat Timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024. Banyak yang menilai Alkan Bagot tak dipanggil Sinteyong karena pemain Blackpool FC itu mangkir saat Timnas Indonesia U23 membutuhkan jasanya untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris tahun 2024 pada Kamis, 9 Mei tahun 2024. Tak cuma di bulan Juni tahun 2024, Alkan Bagot lagi-lagi tak dipanggil Sinteyong pada laga 6 dan 10 September tahun 2024 untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam sejumlah kesempatan, Sinteyong sama sekali enggan mempertimbangkan memanggil bek bertinggi badan 196 cm tersebut. Alkan enggak dipanggil, kata Sinteyong singkat pada Jumat, 16 Agustus tahun 2024. Menarik menanti drama yang terjadi antara Alkan Bagot dan Sinteyong. Masih adakah pintu Timnas Indonesia bagi Alkan Bagot dari Sinteyong? Media Argentina sorot kemenangan mengejutkan dari Timnas Indonesia U20. Argentina yang difavoritkan meraih kemenangan di luar dugaan malah justru tumbang di Stadion Mokdong Seoul pada hari Rabu 28 Agustus. Tim asuhan Claudio Gugnali ini takluk 1-2 dari Indonesia. Setelah menyelesaikan tur Jepang di mana Argentina U20 finish di posisi teratas dan keluar sebagai juara, para pemain muda dari divisi kedua mulai tur mereka di Korea Selatan tidak dengan cara terbaik, tulis Ole. Ole juga mengulas soalnya jalannya pertandingan Indonesia versus Argentina.
Disebutkan bahwa pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini berjalan dengan seimbang, hingga akhirnya Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan. Argentina memang bisa unggul lebih dulu berkat gol Mirko Juarez Zemlik di babak pertama. Dan gol tersebut lahir dari heading Mirko Zemlik memanfaatkan tembakan volley Rodrigo Stocco. Namun pasukan Garuda berhasil comeback di babak kedua melalui gol-gol Kadek Arel Priyatna 75 dan eksekusi penalti Mauri Ananda 78. Kemenangan timnas Indonesia U20 ini memang menjadi sejarah bagi Indonesia, sebab Garuda sebelumnya tak pernah menang melawan Argentina di berbagai ajang internasional. Namun perlu diingat, tujuan sebuah turnamen kelompok usia bukan mengejar prestasi, melainkan jam terbang menuju level senior. Dan kualitas permainan tim U20 Argentina pun jauh berbeda dengan Lionel Messi CS. SDI pernah usir 10 pemain timnas Indonesia karena hal ini. Sintayong STY belak-belakan mengaku pernah memulangkan puluhan pemain timnas Indonesia gara-gara berbohong dan terlambat. Hal tersebut diungkapkan Sintayong dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Jenius Rehabilitasi Yun Chimja, Rabu 28 Agustus. Kami sedang menjalani pelatihan tim nasional. Saya hendak sarapan, tapi ada pemain tidak kelihatan. Saya nanya kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakaknya meninggal, ucap STY. Tanpa memberitahu pelatih, padahal kita sedang dalam pelatihan tim nasional. Tapi dia pergi begitu saja, karena kakaknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih? Kata STY menambahkan, STY pun mengaku tidak habis pikir pemain bisa pergi senaknya tanpa izin saat mereka teaching. Bagian itu yang saya tidak paham, ada juga pemain lain yang mengaku kakaknya meninggal. Tapi 2 pekan kemudian kakaknya muncul di lapangan. Astaga! Ucap STY. STY pun mengaku tidak segan-segan untuk memulangkan pemain yang berbohong kepadanya. Jadi saya memutuskan, jika ada yang berbohong, mereka langsung keluar dari tim nasional. Ucap STY. Sekitar 10 pemain sudah diusir karena masalah ini, aturan. Nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada yang bohong langsung keluar dari tim nasional, kata STY menambahkan. Ketegasan STY menghukum pemain yang kerap berbohong akhirnya membuahkan hasil. Setelah itu kebiasaan tersebut mulai berubah, ucap STY. Di samping itu, STY juga mengaku tegas soal ketepatan waktu kepada para pemain timnas Indonesia. Dirinya mengatakan pernah memulangkan 10 hingga 12 pemain gara-gara telat datang ke bus untuk berangkat ke bandara saat menuju Eropa. Malam ini pukul 21.50 malam kami harus terbang ke Eropa. Tetapi para pemain mungkin berpikir pelatih tidak mungkin menyuruh kami pulang kalau mereka terlambat, kata STY. Langsung saja ada sekitar 10 hingga 12 pemain yang akhirnya pulang ke rumah dan batal terbang ke Eropa. Artinya berita ini menyebar dari mulut ke mulut dan akhirnya tidak ada yang melakukan itu lagi. Saya mengerikan seperti kepiting, ucap STY menambahkan.